YouTube channel aku Arifna. Makasih banyak untuk kalian yang udah klik video ini. Semoga kalian suka dan bisa nonton video ini sampai akhir. Nah, di kesempatan kali ini Arifna bakal menceritakan kisah tentang seorang ibu yang selama bertahun-tahun mencari anaknya yang hilang karena diculik. Nah, ini nih ada sekitar 30 tahunan lebih ibunya itu mencari anaknya dan akhirnya bertemu. Nah, gimana cerita lebih lengkapnya? Langsung aja kita bahas. Check it out. Cerita ini dimulai pada tahun 1988, di mana ada seorang ibu yang bernama Li Xingzi yang kehilangan anaknya bernama Mao Yin karena diculik. Oh ya, sebelumnya aku minta maaf kalau pelafalan aku masih salah untuk namanya. Aku hanya membaca apa yang terlihat aja, dan kita lanjut lagi ceritanya. Jadi ibu Li Xingzi ini hidup dengan bahagia bersama putranya Mao Yin sebelum adanya penculikan tersebut. Mereka hidup bertiga, ada ibu Li Xingzi, Mao Yin, dan suaminya. Nah, itu mereka setiap akhir pekan mereka akan berjalan-jalan ke kebun binatang yang ada di kota Xi'an di Cina Tengah. Itu tuh teringat sangat jelas di memori ibu Li Xingzi bahwa anaknya itu sangat aktif, bahwa anaknya itu paling senang sekali kalau diajak ke kebun binatang tersebut. Pernah satu kali itu katanya anaknya menemukan cacing dan dia pegang cacingnya terus kasih ke ibunya, "Ma, ini cacing," kayak gitu. Dia suka banget main sama cacingnya. Itu hal yang paling diingat oleh ibu Li Xingzi saat mereka masih bersama-sama. Moyen ini punya nama panggilannya itu adalah Jia Jia, yang berarti hebat. Nah, ini adalah doa dari ibunya bahwa dia ingin sekali Jia Jia ini menjadi anak yang hebat, makanya dikasih panggilan Jia Jia. Menurut Ibu Li Xingzi, Jia Jia ini adalah anak yang sangat baik sekali, anak yang lucu, dan dia tuh mudah bergaul sama orang, dan dia tidak pernah, jarang-jarang nangis gitu anaknya. Nah, siapapun yang lihat Jia Jia ini menurut Ibu Li Xingzi itu pasti langsung tertarik dan pasti langsung suka gitu. Di hari-hari normal biasanya saat Ibu Li Xingzi dan suaminya bekerja, itu mereka menitipkan Jia Jia ini di sebuah penitipan anak. Setelah mereka pulang bekerja baru dijemput, dan di sana Jia Jia sama sekali tidak merepotkan orang-orang yang ada di tempat penitipan anak. Ibu Li Xingzi ini bekerja di perusahaan pengekspor gandum. Nah, di mana setiap ada musim panen, maka ibu itu harus pergi ke sebuah desa bertemu dengan para distributor. Nah, di saat-saat seperti itu, Jia Jia ini akan dirawat oleh ayahnya. Pada suatu hari saat Ibu Li Xingzi ini sedang bekerja di luar kota, atasannya tiba-tiba mentelegram Bu Li Xingzi ini, karena zaman itu belum ada HP yang canggih kayak sekarang, jadi masih pakai telegram gitu. Dia mendapatkan telegram yang pesannya darurat di rumah, segera pulang. Dan Ibu Li Xingzi ini sama sekali nggak punya feeling apa-apa. Dia cuman kebingungan apa yang darurat seperti itu. Saat bertemu dengan atasannya, Ibu Li Xingzi ini langsung diberitahukan bahwa putranya hilang. Hanya 2 kata itu yang disebutkan oleh atasannya kepada dia, dan itu langsung membuat dia kayak tersambar petir di siang bolong kayak gitu. Usia Jia Jia saat diculik itu tuh masih berusia sekitar 2 tahun. Jadi kronologi hilangnya itu seperti apa? Nah, waktu itu kan seperti yang aku bilang di awal kalau mereka bekerja, ayah dan ibunya Jia Jia ini. Nah, setiap mereka pulang bekerja, maka si Jia Jia ini akan dijemput. Nah, karena saat itu ibunya sedang di luar kota, maka suaminya ini yang menjemput Jia Jia. Nah, di tengah jalan si Jia Jia bilang dia haus katanya. Dan ayahnya ini mencari kayak sumber air minum di mana itu tuh berhenti di sebuah hotel, pokoknya ngambil air minum di hotel tersebut. Dan saat ayahnya tuh memalingkan wajahnya sebentar untuk mendinginkan air, dan itu tuh Jia-Jianya udah hilang, raib, nggak ada di mana-mana. Awalnya Ibu Li Xingzi ini masih berpikir positif, dia mikirnya nggak mungkin anak aku diculik, mungkin si Jia-Jia ini hanya turun dari kendaraan kemudian berjalan-jalan di sekitar hotel, dan pasti nanti akan ada orang yang menemukan Jia Jia yang melaporkan ke polisi bahwa ada anak hilang. Itu yang ada di pikiran Ibu Li Xingzi saat itu. Dia masih berharap dan berpikir positif bahwa dia pasti masih bakal akan bertemu dengan anaknya. Namun seminggu udah berlalu dan tetap tidak ada sama sekali kabar mengenai Jia Jia, dan akhirnya Ibu Li Xingzi ini mulai sadar kayaknya nggak sesimpel yang ada di pikirannya. Si Jia Jia ini kayaknya nggak cuma sekedar tersesat tapi diculik. Ibu Li Xingzi ini berusaha untuk mengeprint 100.000 poster, dan dia tempelin gitu di stasiun-stasiun bus, dan dia juga mengiklankan anaknya di koran bahwa anaknya itu adalah anak yang hilang.
Namanya juga ibu ya, siapa sih yang nggak sedih kalau anaknya hilang. Nah, jadi ibu Li Jingzi ini setiap ngeliat mainan, ngeliat pakaian dari Jia pasti dia langsung nangis atau teringat sama anaknya. Jadi di saat itu tuh memang di Cina itu lagi marak-maraknya penjualan anak, apalagi anak laki-laki. Kenapa? Karena di Cina itu saat itu ada peraturan bahwa satu keluarga hanya boleh memiliki satu anak saja, karena untuk kayak mengendalikan populasi masyarakat lah, karena di Cina itu masyarakatnya tuh udah apa sih, banyak banget gitu ya populasinya. Jadi dibikinlah peraturan bahwa satu keluarga hanya boleh memiliki satu anak saja, tapi jika mereka tidak memiliki anak laki-laki, anak pertamanya misalnya perempuan, itu tuh mereka harus bukan harus sih, mereka diperbolehkan untuk hamil lagi anak kedua asalkan dapatnya anak laki-laki. Nah, karena itulah mungkin banyak keluarga yang anaknya dapat anak pertama perempuan dan mereka tidak bisa mendapatkan anak laki-laki, dan mereka tuh jadinya beli anak kayak gitu. Makanya penculikan anak laki-laki saat itu di Cina memang sedang marak-maraknya. Setelah kehilangan Jia ini, si Bu Li Jingzi ini lebih sering menyalahkan suaminya karena dia menganggap suaminya tuh tidak becus untuk menjaga anaknya. Jadi mereka berdua tuh sering berantem, dan akhirnya Ibu Li Jingzi ini sadar sih bahwa nggak seharusnya mereka berantem, malah seharusnya mereka sama-sama bekerja sama untuk harusnya mereka itu bekerja sama untuk mencari Jia. Nah, tapi kenapa ya, mungkin karena perasaan ibunya tuh masih terus menyalahkan si suaminya, akhirnya setiap hari itu mereka berantem terus menyalahkan, saling salah menyalahkan lah kayak gitu. Dan akhirnya setelah 4 tahun mereka bercerai. Walaupun sudah bercerai, Ibu Li Jingzi ini tetap berusaha mencari Jia. Gimana pun caranya dia usahakan, dan dia tuh biasanya bekerja sendirian, dimana dia dari kota satu ke kota yang lain mencari Jia. Dia menggunakan kereta api ataupun bus kota. Nah, jadi misalnya nih di kota A, dia dengar ada kabar bahwa ada satu keluarga yang mengadopsi anak laki-laki. Dia akan datangin kota tersebut dan dia akan ngecek apakah anak yang mereka adopsi itu JJ atau bukan. Dan itu tuh dia lakukan di setiap akhir pekan biasanya. Dia sudah bekerja sangat keras untuk mencari anaknya ada di mana, tapi biasanya hasilnya selalu mengecewakan dia karena setiap pasangan yang dia temui ternyata anak yang diadopsi itu bukanlah JJ. Akhirnya Ibu Li Jingzi ini mulai kayak agak-agak tidak waras karena dia mulai mendengar suara anaknya di mana-mana. Dia mulai mendengar suara anaknya tuh kayak manggil-manggil dia, dan dia tuh setiap bangun pagi pasti keingatnya anaknya. Kalau tidur malam-malam dia pasti mimpiin anaknya. Akhirnya Ibu Li Jingzi ini dia memeriksakan diri ke dokter, dan dari dokter memang didiagnosis bahwa dia mempunyai penyakit mental. Dari situ dia mulai kayak berpikir, aduh, aku nggak bisa nih kayak gini, nggak bisa, aku harus terus kuat, harus bertahan, jangan sampai aku tuh jadi gila. Aku cuma pengen ketemu anakku. Kalau aku jadi gila, aku pasti udah nggak bisa mencari anakku kemana-mana lagi. Untuk membantu mentalnya Ibu Li Jingzi ini menjadi lebih baik, kakaknya Ibu Li Jingzi ini dia mengemas semua pakaian, semua mainan yang ada hubungannya sama Jia pokoknya, supaya Ibu Li Jingzi ini nggak terus-terusan sedih. Saat keadaan mental Ibu Li Jingzi ini udah lebih membaik, dia mulai bekerja sama dengan ibu-ibu semua keluarga yang ada di kota Xi'an, ibu-ibu, bapak-bapak, pokoknya semuanya yang anaknya hilang ya. Jadi tuh mereka saling bantu-membantu, bahu-membahu untuk saling mencari anak mereka. Dan perkumpulan ini bagus hasilnya, mereka berhasil menemukan beberapa anak yang sempat hilang. Tapi sayangnya Ibu Li Jingzi ini masih belum juga menemukan Jia. Sampai akhirnya 19 tahun berlalu, Ibu Li Jingzi ini terus bergabung di banyak kayak komunitas gitu untuk pencarian anak-anak, dan yang paling terkenal itu di komunitas Baby Come Home. Semenjak masuk di komunitas itu, Ibu Li Jingzi ini juga merasa bahwa dia tidak kesepian dan dia tidak sendirian, karena ternyata yang mengalami musibah seperti itu, kehilangan anak itu nggak cuma dia, tapi ada banyak orang tua lainnya, dan mereka disitulah saling bantu-membantu. Pada tahun 2009, akhirnya pemerintah Cina itu membuat sebuah database DNA di mana orang-orang tua atau orang-orang yang kehilangan keluarga mereka atau anak mereka itu boleh melaporkan diri ke polisi di sana dan memberikan DNA mereka.
Tentu saja hal itu sangat membantu orang-orang yang kehilangan ya. Bertahun-tahun Ibu Li Jingzi ini telah mempertemukan bayi dengan orang tua mereka, tapi sayangnya dia masih belum juga bisa bertemu dengan anaknya Jia Jia. Nah, itu selama sekitar mungkin 19 tahun Ibu Li Jingzi ini bergabung di komunitas Baby Come Home. Nah, itu dia sudah mempertemukan sekitar 29 anak yang hilang dengan keluarganya. Kata Ibu Li Jingzi ini bahwa perasaannya tuh setiap melihat keluarga yang berhasil bertemu dengan anaknya itu dia senang campur sedih. Senangnya ya terharu aja gitu melihat orang tuh kehilangan anggota keluarganya dan bisa kembali lagi, itu tuh terharu, dia terharu, ada rasa bahagianya. Tapi rasa sedihnya itu dia berpikir bahwa kenapa bukan anak aku yang berhasil ditemukan. Hingga akhirnya 30 tahun pun berlalu dan bertemulah Ibu Li Jingzi ini dengan anaknya, walaupun anaknya saat itu sudah bukan bayi kecil yang berusia 2 tahun lagi, tapi sudah menjadi seorang pria dewasa yang sudah memiliki keluarga dan mempunyai pekerjaan. Awalnya Ibu Li Jingzi ini diberikan foto oleh seseorang. Nah, foto itu adalah foto seorang laki-laki dewasa yang mirip sekali dengan Jia Jia. Nah, Ibu Li Jingzi ini awalnya takut untuk langsung percaya seperti itu. Nah, dari informasi yang didapatkan dari entah laki-laki entah perempuan atau orang itu tuh, pokoknya si informan ini, bahwa laki-laki ini dulu pernah diadopsi dari kota Xi'an. Akhirnya Ibu Li Jingzi ini memberikan foto tersebut ke polisi dan di kantor polisi itu dipindai wajahnya laki-laki tersebut untuk tahu di mana alamatnya laki-laki yang dianggap sebagai Jia Jia ini. Ternyata rumahnya itu 700 km dari kota Xi'an. Untuk lebih meyakinkan lagi, akhirnya dilakukan tes DNA dan DNA-nya itu cocok antara Ibu Li Jingzi dan laki-laki tersebut atau Jia Jia dewasa. Dan akhirnya dipertemukanlah kedua ibu dan anak ini. Awalnya sebelum bertemu, Ibu Li Jingzi ini sempat kayak khawatir kayak gitu. Apakah anaknya ini akan mengenalinya? Apakah anaknya ini bakal excited ketemu sama dia? Takutnya malah kayak biasa-biasa aja gitu. Dia takut sakit hati karena itu. Tapi saat hari pertemuannya ternyata Jia Jia sangat merindukan ibunya juga. Jadi pas melihat ibunya dia langsung berteriak ibu kayak gitu dan dia langsung memeluk ibunya. Itu sungguh hal yang sangat mengharukan dan mereka berdua sama-sama menangis saat bertemu itu. Ibunya menangis, anaknya juga menangis. Ternyata Jia Jia ini memang dijual ke pasangan yang tidak memiliki anak dan kedua pasangan ini mengganti nama Jia Jia itu menjadi Guning Ning. Dan mereka membesarkan Jia Jia seperti membesarkan anaknya sendiri. Ternyata nih saat si Jia Jia ini berusia entah SD atau SMA gitu, dia pernah melihat ibunya, ibu kandungnya ini ada tampil di televisi. Tampil di televisi dan mengatakan bahwa dia sangat merindukan anaknya, pengen anaknya segera pulang dan menunjukkan foto Jia Jia pas masih kecil. Dan dia ngerasa sih kalau foto yang ditunjukkan itu mirip banget sama dia, cuman dia tuh nggak mikir waktu itu, nggak mikir sama sekali kalau itu adalah dia yang dicari oleh ibunya. Akhirnya setelah pertemuan singkat itu, si Jia Jia ini memutuskan untuk tinggal selama sebulan bersama orang tua kandungnya. Setelah itu, dia mulai bolak-balik antara orang tua kandungnya dan orang tua adopsinya. Meskipun pada akhirnya Ibu Li Jingzi ini berhasil bertemu dengan anaknya, dia tetap sekarang tergabung di Baby Come Home alias komunitas yang tadi mencari anak-anak yang hilang itu. Dia bilang dia ingin membantu lebih banyak orang lagi untuk merasakan kebahagiaan seperti kebahagiaan yang dia miliki sekarang, bisa bertemu dengan anaknya. Oke, sampai situ cerita kita hari ini. Semoga kalian suka sama apa yang udah aku ceritain dan aku mohon maaf kalau ada kata-kata aku yang salah. Kalau ceritanya juga mungkin masih ada yang salah, bisa tolong dibenarkan. Nah, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Makasih udah nonton sampai detik ini. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.